Sabda TV. Kita langsung ya. Yang pertama adalah menggugah kesadaran dulu. Itu yang pertama. Yaitu harus ada kesadaran akan penyakit ini. Karena ada yang mengklaim, wah hati saya enggak ada hasadnya. Dia sedang berbohong kepada dirinya sendiri. Kalau seperti itu dia enggak akan sadar bahwa dia ada penyakit. Itu dia. Ini hati siapapun lah ya. Apa kata Hasanul Basri yang sudah kita bahas? Tidak ada satu orang pun melainkan ada penyakit ini padanya. Hanya saja ada yang berhasil ya mengatasinya, mengendalikannya, ada yang gagal. Itu aja bedanya. Itu kata Al Hasanul Basri yang sudah kita bahas sebelumnya ya. Maka yang pertama ini adalah nomor satu, harus sadar itu. Jangan merasa secure, aman, ya bebas. Padahal ternyata tidak. Ya, terapi pertama agar terbebas dari hasad adalah menyadari dan meyakini bahwa ini adalah penyakit akut yang harus disembuhkan. Tanpa kesadaran ini ya nggak mungkin lah. Ya. Seperti orang yang sakit tapi nggak mengakui dia sakit, lalu nggak mau berobat. Ya, orang kena gula misalnya. Ada sebenarnya sudah diperiksa, dicek, tapi dia nggak mau berobat. Ya, ini percuma. Dia akan mati karena penyakitnya. Demikian juga orang yang nggak sadar hasad itu ada pada dirinya, mungkin hatinya akan mati karena penyakit hasadnya itu. Maka orang itu harus punya kesadaran. Ya, itu yang pertama. Tanpa ini nggak mungkin melangkah ke poin-poin berikutnya, nggak mungkin. Tutup buku sudah, case close istilahnya. Apa case close? Ya tutup buku. Ya udah nggak ada lagi dia bicara tentang penyembuhan atau apapun. Karena banyak juga orang yang seperti itu. Maka kesadaran ini perlu ilmu ya yang bermanfaat. Makanya kita harus sering-sering dengar kajian, ya terutama tentang hasad ini. Ya, ini membinasakan Bani Israel. Bayangkan satu bangsa besar hancur, rontok karena hasad. Bahkan di kalangan orang-orang terpilih, terpelajar, terdidik di antara mereka, yaitu ulama-ulama mereka. Ya, bagian bainahum kata Allah. Ya, saling hasad satu sama lainnya. Itu di kalangan terpelajarnya, kalangan khusus istilahnya, kalangan kasta tertingginya istilahnya. Ya, bagaimana di bawahnya? Para jemaah yang dimuliakan Allah. Jadi ini seperti yang kita sebutkan, gak ada yang selamat darinya. Kecuali satu lah, para nabi dan rasul ya. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Nah demikian. Taib. Selain itu gak ada yang selamat. Itu yang harus kita sadari itu. Kesadaran itu harus ada. Ya supaya kita serius. Ya bagaimana kita menyembuhkan dan bisa meredam hasad ini. Ya, karena orang yang ya, kita katakan terus mentreatment hatinya, ya akan semakin mudah baginya untuk mengatasinya. Ada gejolak, ada dorongan, tapi bisa ditahan dan diredam, enggak diikuti. Hasad ini kalau diikuti makin lama makin hancur, ya, enggak terasa itu, ya, terutama dalam hal persaingan dunia, ya, enggak mungkin orang hidup di dunia enggak berkompetisi tentang dunianya, ya, itu terjadi di semua level. Makanya kita katakan hasad ini ada di kalangan orang miskin, ya ada di antara sama orang miskin, di antara sama tukang becak, sama ojol, ya, orang-orang yang satu profesi. Bahkan semakin dekat, semakin ada banyak persamaan, semakin besar hasad. Ya, ya semakin jauh, ya mungkin semakin kecil kemungkinan hasad. Maka kita enggak mungkin hasad kepada orang yang enggak kita kenal. Ya kan?
nggak kita kenal dia. Untuk apa hasad? Ya semakin dekat semakin besar potensi hasad. Maka hasad di kalangan keluarga itu besar juga walaupun secara lahiriah ya mungkin senyum-senyum aja. Tapi dalam hati siapa yang tahu? Kadang-kadang ada momennya muncul hasad itu. Misalnya pada waktu pembagian warisan. Ya kan? Baru muncul hasadnya di situ. Tahulah selama ini ternyata memendam sesuatu. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Ya begitu juga di dalam pergaulan. Kadang-kadang ada momennya begitu keluar hasad itu. Ya, mulailah muncul yang aneh-aneh gitu. Senyuman berganti jadi hujatan gitu ya. Keramahan menjadi permusuhan dan lain sebagainya. Itulah hasad. Susahlah kita katakan ya. Ya, selamat dari ini. Dan perlu kita katakan keseriusan ya, kesungguhan, mujahadah untuk bisa mengatasinya. Ya wallahu a'lam bishawab.